Presiden Prabowo percepat pemulihan energi di daerah bencana. Pemkab Tapsel siapkan sekolah darurat untuk korban banjir. RSUD Aceh Tamiang siap beroperasi. Grebek tambang emas ilegal, Polda Banten amankan 8 pelaku. Lando Norris raih juara dunia Formula One. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam hadir tentunya dengan beragam informasi terkini dan teraktual. Dan selain informasi utama tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Luis Ayu, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memberikan penjelasan usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Sekjen Liga Muslim Dunia. Ia memaparkan sejumlah poin penting terkait pandangan dan harapan organisasi tersebut terhadap peran Indonesia di dunia Islam. Indonesia kembali menunjukkan perannya di kancah global saat Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Sheikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isya di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Pertemuan ini turut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Dalam penjelasannya kepada media, Daniel menyampaikan bahwa Sheikh Al-Isya memandang Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sebagai kekuatan penting bagi dunia Islam dan pencaturan global. Ia juga mengungkapkan harapan agar Indonesia dapat menjadi salah satu suara utama dunia Islam dalam mendorong perdamaian internasional. Di sisi lain, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Liga Muslim Dunia dan pemerintah Arab Saudi terhadap rencana pembangunan kampung haji. Sheikh Al-Isya pun mengundang Presiden Prabowo menjadi pembicara pada Muktamar Liga Muslim Dunia, menandai semakin eratnya hubungan kedua pihak, serta komitmen bersama untuk memperkuat pelayanan umat dan upaya perdamaian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, memastikan lahan pertanian rusak akibat banjir di Aceh akan direhabilitasi pemerintah. Presiden juga menjanjikan penghapusan atau relaksasi utang petani terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir di Aceh akan segera ditangani dan direhabilitasi pemerintah. Saat meninjau pembangunan jembatan Bailey di Tepin Mane, ia menegaskan petani tidak perlu cemas atas kerusakan sawah maupun irigasi karena bencana ini masuk dalam kategori force majeure. Prabowo juga menyatakan utang-utang petani terutama kur yang terdampak bencana akan dihapus atau direlaksasi. Berbagai instansi mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah, hingga pekerja lokal bekerja sama untuk mempercepat pemulihan. Kepala Staf Angkatan Darat ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur, memanfaatkan pasukan ZENI untuk pengerjaan konstruksi. Di akhir kunjungan, Presiden menekankan pemerintah hadir untuk menghadapi kesulitan rakyat. Dengan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, dan juga pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI Polri, Prabowo memastikan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani Aceh, untuk menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan pasca bencana. Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki. Untuk prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak, petani nggak usah khawatir dan bisa kembalikan kebutuhan, karena ini bukan kelalaian tapi kadang terpaksa force majeure. Jadi saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara, semua bekerja. Kasat dikerahkan semua ya. Iya Bapak. Itu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Jadi bisa segera
membantu. Ya, Kasat, siap. Panglima, Kapolri, ya, serahkan semua kekuatan. Ya ini, ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan pemulihan energi di wilayah terdampak bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan listrik, BBM, dan LPG demi mendukung masyarakat yang terdampak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pemulihan layanan energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat memulihkan sektor listrik, BBM, dan LPG, serta menindaklanjuti laporan tersebut di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Menurutnya pasokan listrik di Aceh sudah mulai pulih setelah jaringan transmisi dari Arun terganggu akibat banjir. Pemulihan juga berjalan di Tapanuli Tengah dan Sibolga yang sebagian sudah menyala meski belum optimal. Stok BBM tetap aman meski distribusi sempat terganggu akibat terputusnya akses jalan dengan skema cadangan seperti genset dan pengalihan mobilisasi. Distribusi LPG juga mulai membaik meski belum sepenuhnya normal dengan pola suplai yang disesuaikan agar lebih efisien. Menteri Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pemulihan energi dilakukan cepat dan maksimal untuk mendukung masyarakat terdampak bencana. Ya, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana, baik di Aceh, di Birem, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga, kemudian di Sumbar di Kabupaten Agam. Dan saya melaporkan bahwa urusan listrik untuk di Aceh, untuk mengcover Banda Aceh, Birem, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 MW LTG kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, insya Allah besok malam itu sudah bisa listriknya bisa jalan, paling lambat hari Sabtu. Kemudian kalau untuk Tapteng itu sejak saya kemarin malam sudah mulai nyala tapi belum maksimal. Jadi mungkin besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Sibolga kemarin udah nyala dengan baik. Menyangkut BBM, secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok. Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu kita sebagian ada pakai gen, kita sebagian ada pakai tangki dan terus dilakukan. Tapi kalau di Taptengnya sendiri sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam. Dan saya memutuskan untuk barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antre kita tiadakan di daerah-daerah bencana. LPG juga sudah mulai berjalan sekalipun belum maksimal karena sekarang tadinya untuk Tapteng, Nias, Sibolga itu ngambilnya dari Dumai. Sekarang kita rubah ngambil LPG-nya kita ambil dari Sumbar. Jadi Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insya Allah kalau cuacanya baik, Jumat Sabtu semua sudah bisa lebih membaik. Sekarang untuk minyak, BBM, tadi saya telepon Pak Bupatinya, Pak Masinton, itu sudah 60% normal. Saya akan tadi malam baru pulang dari sana. Pak, dari hasil yang listrik itu Aceh Kamil juga berarti? Kamil kan kebutuhan listrik? Iya, sebagian, nanti saya cek ya. Ini kemarin saya dari Birem ya. Tamiang itu kabupaten apa ya? Coba saya cek. Tapi kalau itu sudah jalan yang sutet yang 5 ini, itu kan mengcover 600.000 rumah. Insya Allah itu juga bisa
kalau sudah tercover masuk. Memang sekarang ada lagi sebagian yang sutet kita jatuh lagi dan tim SDM dan PLN jalan terus. Pak, respon dari Pak Presiden apa? Responnya dari Pak Presiden? Oh, bahwa kehadiran kami di sana kan atas perintah Bapak Presiden. Dan kami terus melaporkan perkembangan dan Bapak Presiden menyampaikan ikuti terus, harus dipastikan, diyakinkan bahwa percepatan harus dilakukan. Semuanya harus dipakai agar bisa melayani rakyat dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh untuk memastikan percepatan penanganan dan juga pemulihan. Presiden juga mengecek distribusi bantuan dan juga evakuasi warga serta pembukaan akses jalan yang terputus. Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Kepala negara tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat untuk melihat perkembangan penanganan bencana sekaligus memastikan bantuan dan pemulihan berjalan cepat. Dari Lanut, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan dengan helikopter Karakal menuju helipad Batalion Infanteri 113 Jaya Sakti. Di sana Prabowo juga meninjau jembatan Bali, Tepuin Mane di Kabupaten Biren, serta posko pengungsian di Desa Balepana, sekaligus mengecek distribusi bantuan evakuasi warga dan upaya membuka akses jalan yang terputus. Sebelumnya Presiden berangkat dari Lanut Halim Perdanakusuma di Jakarta pada pukul 7.55 waktu Indonesia Barat untuk menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Ia didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Anggaraka Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk provinsi dan kabupaten di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna penanganan bencana. Dana tambahan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bayi dan juga perempuan di wilayah terdampak. Dalam memimpin rapat penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Kepala negara memutuskan mengalokasikan dana 4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama untuk kebutuhan dasar pengungsi seperti popok bayi dan juga pembalut perempuan. Keputusan ini diambil setelah laporan menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak terduga daerah hampir habis di akhir tahun anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan juga beras, kebutuhan harian khusus bagi perempuan dan bayi belum sepenuhnya dapat dipenuhi daerah. Beberapa provinsi telah menyalurkan bantuan antar daerah, namun kemampuan fiskal tetap terbatas. Tito pun mengusulkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat agar penanganan di lapangan berjalan lancar. Kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Tapi kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka, Pak, untuk membantu masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga langsung menyetujui tambahan anggaran dan memerintahkan dukungan untuk provinsi dihitung terpisah sesuai dengan tingkat kerusakan bahkan hingga 20 miliar. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi kepala daerah dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi dengan cepat. Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti atau berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencicipi sepiring masakan ikan tongkol di dapur posko pengungsian bencana Desa Balepana, Aceh. Presiden ingin memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi masyarakat.
Presiden RI Prabowo Subianto sempat sepiring masakan ikan tongkol di dapur pengungsian guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga di posko pengungsian bencana Desa Balepana, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Usai menyapa warga, Prabowo melihat langsung proses memasak dan kemudian meminta izin kepada juru masak di tenda untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk masak siang. Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian menyendokkan satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo. Setelah mencicipi masakan tersebut, Prabowo sempat melontarkan cita rasa masakan ikan tongkol yang pedas tersebut. Di momen yang sama, petugas dapur lainnya yang juga ibu-ibu berinteraksi langsung dengan Prabowo saat mencicipi hasil menu masakannya. Ini apa itu? Ikan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Ya, apa Pak? Kami datang di bandanya, Pak. Enak ya? Di setiap kesempatan meninjau dapur pengungsian, Prabowo kerap mengunjungi dapur guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan bergizi. Dari Aceh, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bermalam di Aceh dan memimpin rapat terbatas dan juga penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kepala negara menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan juga tepat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bermalam di Aceh untuk memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat yang berlangsung hingga larut malam pada Minggu 7 Desember itu dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir dan juga memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan menghadapi situasi sulit selama seluruh pihak bekerja kompak. Presiden juga mengapresiasi para petugas yang bekerja tanpa lelah di lapangan dan menegaskan pentingnya koordinasi langsung di daerah terdampak untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Prabowo juga menyoroti kebutuhan mendesak seperti obat-obatan dan pakaian bagi warga terdampak. Ia meminta agar pemenuhan kebutuhan sandang dapat menjadi program khusus yang juga sekaligus memberdayakan industri nasional. Pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah. Ya kan? Saya hanya mau memberi moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat. Ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah. Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas. Ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian, bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah. Dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Selain itu, ia juga mengingatkan kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran serta menindak tegas pihak yang memanfaatkan situasi bencana. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih seputar agenda dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa, yang meninjau Tupin Mane, Kabupaten Biren, Aceh untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan dengan lancar. Kepala negara juga menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan juga ketersediaan pangan bagi masyarakat yang terdampak. Dalam upaya memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Tupin Mane, Kabupaten Biren, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Wilayah ini menjadi titik strategis yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon, sehingga kondisinya krusial bagi pemulihan daerah terdampak. Perhatian utama Prabowo tertuju pada kesejahteraan para petani. Ia memerintahkan perbaikan infrastruktur bendungan dan persawahan menjadi prioritas.
sekaligus memastikan penghapusan utang kredit usaha rakyat pertanian bagi para petani, agar mereka tidak terbebani di tengah situasi pasca bencana. Selain itu, Kepala Negara menekankan pentingnya ketersediaan pangan di Aceh dengan menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja sama memulihkan kondisi pasca bencana. Berharap kolaborasi ini terus berlangsung demi kepentingan masyarakat. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembali ke hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Force majeure. Jadi kalau sawahnya rusak, mereka akan bantu memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum penuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Polisi, tentara semua bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wali Kota Iliza Saanuddin Jamal ini turun langsung membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kota Banda Aceh. Keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Wali Kota Iliza Saanuddin Jamal turun langsung membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Banda Aceh pasca bencana yang melanda wilayah ibu kota di Pasar Tani pada Sabtu 6 Desember 2025. Selain di Pasar Tani Lapineng, operasi pasar LPG tersebut juga digelar di 4 lokasi, yaitu kantor Camat Kuta Alam, kantor Camat Meraksa, dan juga kantor Camat Baitur Rahman. Pemerintah Kota Banda Aceh turun langsung mengatur distribusi gas kepada warga agar berjalan tertib dan aman. Wali Kota Iliza mengucapkan terima kasih kepada Pertamina untuk kerja kerasnya dalam penyediaan gas LPG. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan aktivitas sehari-hari secara normal selama masa pemulihan. Iliza juga menegaskan bahwa keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Udah kita tambah kuota pun masyarakat masih antri panjang, tapi sebetulnya banyak juga yang bawa 2 tabung, 3 tabung gitu ya, tapi semua kita batasi, kita atur dengan rapi, jadi sehingga mudah-mudahan hari ini bisa meringankan juga lah beban masyarakat yang memang mereka juga butuh LPG. Dan kita juga tadi malam melihat bahwasanya suplai yang masuk ada sekitar 15 ton dan yang mobil yang keluar sekitar 30 ton. Jadi harapannya yang kemarin tangki yang keluar 30 ton itu bisa segera balik ke Aceh, ke Banda Aceh, sehingga suplai ini nggak akan terjadi kekosongan di tengah masyarakat. Hal ini penting agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan maupun lonjakan harga di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lumpur banjir yang merendam RSUD Aceh Tamiang saat ini sudah dibersihkan. Rumah sakit itu sudah kembali terang saat malam hari dan setelah mendapatkan pasokan listrik dari genset yang didatangkan oleh PLN. Kepala BNPB Suharyanto pada Sabtu 6 Desember 2025 meninjau langsung kondisi RSUD Aceh Tamiang dan melihat kondisinya sudah bersih. Genset 100.000 watt di rumah sakit itu juga sudah beroperasi sehingga listrik kembali menyala. Selain RSUD Aceh Tamiang, BNPB juga membawa genset 250.000 watt milik PLN ke Aceh Tengah. Genset seberat 2,8 ton itu diangkut menggunakan helikopter dan genset tersebut dipakai untuk RSUD Aceh Tengah. Dia menargetkan genset itu sudah beroperasi dan listrik di rumah sakit kembali normal. Dari peristiwa ini, korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh mencapai 359 orang. Pemerintah berharap korban yang masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemkab Tapsel siapkan sekolah darurat untuk korban banjir. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan siapkan sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir rusak hingga rata dengan tanah yang membuat gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti bangunan sekolah dasar yang berada di desa Huta Godang ini, gedung sekolah terlihat tertimbun material lumpur dan banyak potongan kayu gelondongan di lokasi sekolah. Sedangkan bangunan sekolah yang berada di desa Aek Garoga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi. Minggu siang, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk dijadikan sebagai sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang ini. Nantinya, pemerintah akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita udah persiapkan karena kita tahu minggu depan ini sudah anak-anak ujian. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, tanah longsor, dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas di Kampung Lodres, Desa Sukalimau, Kalimantan Utara rusak parah akibat derasnya arus sungai. Untuk memulihkan akses masyarakat, Satuan Brimob Polda Kaltara mengerahkan tim perbaikan dan juga membangun kembali jembatan tersebut secara gotong royong bersama warga. Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara terus mempercepat pembangunan jembatan yang roboh akibat derasnya arus sungai di Kampung Lodres, Desa Sungai Limau, Sebatik Tengah. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas. Setiap hari jembatan tersebut digunakan oleh para siswa, guru, dan juga warga untuk beraktivitas. Pembangunan dimulai dari pembuatan jembatan darurat, pembersihan puing-puing material yang ambruk, hingga pemancangan tiang utama. Proses ini dilaksanakan oleh tim perbaikan jembatan Kompi 2 Batalion B Pelopor bersama masyarakat secara gotong royong. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi memberikan apresiasi atas dedikasi Brimob yang dinilai hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan jembatan adalah wujud pengabdian Brimob untuk menjamin keselamatan dan kelancaran akses pendidikan. Jana Bila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk mempercepat pemulihan akses jalan yang terputus di wilayah Sumatera Barat, TNI AD mengerahkan tim Zeni untuk melakukan perbaikan di titik-titik kritis. Sebanyak 20 prajurit Denzipur 2 Pasupati diberangkatkan ke Solok dan juga Pasaman Barat, membawa komponen jembatan Bailey untuk membuka kembali akses dan juga memperlancar distribusi bantuan. Sebanyak 20 prajurit Zeni dari Denzipur 2 Pasupati telah diberangkatkan menuju Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat. Tim tersebut ditugaskan menangani pembangunan jembatan Bailey di Sawah Sudiuk Solok di bawah pimpinan Letda Zizon Saragi, serta jembatan Sikabau di Pasaman Barat dipimpin Letda Si Zucha pada 7 Desember 2025. Perbaikan dua akses utama ini menjadi prioritas karena memutus jalur mobilitas warga serta menghambat pendistribusian bantuan darurat. Tim Zeni yang dikerahkan membawa beragam komponen jembatan Bailey untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan segera agar akses penghubung antar wilayah kembali terbuka. Adapun TNI menegaskan dukungan pemulihan infrastruktur akan terus dilakukan hingga seluruh jalan dan jembatan yang terputus dapat dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, informasi dari Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Batalion Infanteri 203 Arya Kamuning menggelar acara lepas sambut dan Yonif 203 AK di Atrium Petarung Kuda Putih Tangerang, Banten pada Minggu siang.
Letkol Infanteri Julius Dwi Putranto menjadi Danionif yang baru menggantikan Letkol Infanteri 1 Gede Mahendra yang bakal menjalankan tugas barunya sebagai Dandim 0603 Lebak, Banten. Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti Batalion Infanteri 203 Arya Kemuning menggelar rangkaian acara prosesi lepas sambut Komandan Yonif 203 Arya Kemuning sebelumnya, yakni Letkol Infanteri I Gede Mahendra Subrata kepada Letnan Kolonel Infanteri Julius Dwi Putranto, Komandan Yonif pada Minggu 7 Desember 2025. Ditemui selepas acara, Letkol Infanteri I Gede Mahendra mengungkapkan bahwa acara lepas sambut ini adalah sebuah momen tradisi untuk kebutuhan organisasi dan akan dilanjutkan oleh Letkol Julius. Lebih lanjut, Mahendra mengungkapkan bahwa TNI AD khususnya Yonif 203 Arya Kemuning dipastikan bekerja setulus hati untuk rakyat. Hari ini adalah momentum lepas sambut dan Yonif 203 dari Arya Kemuning ke-48 ke Arya Kemuning 49. Ini adalah suatu momentum tradisi yang selalu ada karena kebutuhan organisasi dan akan dilanjutkan oleh pengganti saya di kepemimpinan selanjutnya. Luar biasa, intinya TNI Angkatan Darat, khususnya Yonif 203, bekerja untuk masyarakat, bekerja untuk Jakarta Ibu Kota, dan bekerja untuk seluruh program-program yang diberikan kepada pemerintah daerah, dan khususnya kepada Brigit 1 yang menjadi komando atas. Harapannya dengan adanya perubahan kepemimpinan, berharap 203 makin maju, makin dipimpin oleh pengganti saya yang lebih hebat, lebih luar biasa, dan makin membuat 203 makin sukses dan jaya. Sementara itu di tempat yang sama, Letkol Infanteri Julius Dwi Putranto mengatakan akan meneruskan tongkat estafet yang telah dijalankan dengan baik oleh Letkol Mahendra sebelumnya. Selain itu, Yonif 203 Arya Kemuning juga akan membantu segala elemen masyarakat serta membuat terobosan-terobosan baru dan menyukseskan program dari pemerintah. Baik, terima kasih. Saya pada dasarnya banyak meneruskan dari senior saya, dari AK48. Mungkin program-program yang baik sudah dilaksanakan baik untuk masyarakat, segala elemen masyarakat. Kita laksanakan terobosan-terobosan, terutama mensukseskan program-program pemerintah, yaitu dari Bapak Presiden RI. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah pejabat lama maupun pejabat baru di Atrium Petarung Kuda Putih. Diketahui Letkol Infanteri Julius Dwi Putranto menjadi Danionif yang baru, menggantikan Letkol Infanteri I Gede Mahendra yang akan menjalankan tugas barunya sebagai Dandim 06-03 Lebak, Banten. Dari Tangerang, Tio Malau, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Program ini menjadi bagian dari implementasi program nasional makan bergizi gratis untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kampung Kadodadap, RT 3 RW 4 Desa Ciput, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Peresmian dilakukan oleh anggota DPRD Banten, fraksi Gerindra, Rifki Hermiansyah, serta dihadiri Forkopimkam, Ciput, dan juga tokoh masyarakat setempat. Kepala SPG Insan Mandiri Ilham Fauzi mengatakan dapur MBG ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan gizi siswa dan juga kelompok rentan di Ciput. Ada 2.359 penerima manfaat yang akan mendapatkan pasokan makanan bergizi setiap hari. Untuk menopang operasional program ini, pihaknya memberdayakan warga lokal. Total ada 50 tenaga kerja yang terlibat, terdiri dari 47 relawan dan 3 staf yang direkrut dari masyarakat sekitar. Penyaluran ke balita serta ibu hamil dan menyusui dilakukan melalui Kader Posyandu. Para kader juga mendapatkan insentif dari operasional program. Sementara itu, Haji Rahman Firdaus selaku Mitra Yayasan Insan Pastabikul Hayrot menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Ciput. Selain meningkatkan pemenuhan gizi, masyarakat operasional dapur MBG juga memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung keberlanjutan program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Aek Garuga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara beruntut panjang. Lantaran banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu, sehingga memperparah dampak bencana alam ini. Sabtu siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq turun tangan dan melihat langsung lokasi banjir bandang yaitu Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai melakukan pengecekan, Hanif Faisal Nurrafiq mengatakan telah mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru. 4 perusahaan tersebut adalah PT Toba PWLP Lestari, PT Agincourt Resources, PT North Sumatra Hydro Energy, dan PT PN 3 Batang Toru. Selain itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menutup perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Aek Garuga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Tidak hanya mencabut izin operasional, pemerintah juga akan meminta kepada pihak perusahaan yang melanggar aturan untuk melakukan ganti rugi, kerusakan lingkungan dan korban jiwa, dan berlanjut dengan proses pidana. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di Das Batang Toru ya. Ini beda das. Jadi das ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garuga karena alirannya beda. Jadi Das Batang Toru ke arah sini, Garuga jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Ya. Warga menyebut ada sebuah perusahaan di ya, saya akan ke sana. Saya akan ke sana. Habis ini saya akan terbang ke sana. Saya pastikan saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Saya akan tempuh 3 jalur, mulai dari audit lingkungan yang saya minta kepada seluruh entitas yang ada di Das Batang Toru maupun Das Garuga. Kemudian kami akan melakukan menurunkan para ahli untuk merumuskan langkah-langkah ganti rugi kerusakan lingkungan dan korban-korban yang ada di sekitar jalan ini. Kemudian ketiga, karena ini sudah jadi korban, tentu ini harus meningkat menjadi pidana. Jadi 3 hal ini kita akan lakukan untuk semua segmen yang telah menyebabkan bencana dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Jadi kita akan terus ya, kami mohon doa kita semua, kita akan perbaiki semua kondisi perusahaan lingkungan juga. Tapi yang paling penting, semua harus siap-siap melakukan adaptasi karena ini perubahan iklim sudah ada di kita. Usai banjir bandang yang menyapu 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terjadi, masyarakat menuding beberapa perusahaan yang melakukan perusakan hutan atau pembalakan liar sehingga memperparah banjir yang terjadi. Saat ini jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 46 orang, sedangkan luka berat dan luka ringan telah mencapai 500 orang lebih. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, reuni Akbar 212 kembali digelar pada 2 Desember 2025 di kawasan Monas. Panitia membawa tema revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI dari penjahat akan memerdekakan Palestina dari penjajah. Tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor, seruan ini bertujuan mencerminkan akhlak mulia umat Islam bagi penjaga persatuan bangsa. Pelaksanaan reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta, berbagai imbauan menyejukkan disampaikan oleh alim ulama, tokoh masyarakat serta tokoh organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor menyerukan akhlak mulia umat Islam sebagai penjaga persatuan bangsa. Kita niatkan ketika khutmul Quran doa-doa dijabah oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Sumatera yang sedang mendapatkan musibah diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Negeri kita khususnya yang di Sumatera, saudara-saudara kita dan semua bildanul muslimin dijauhkan dari bala. Amin. Dijauhkan dari musibah. Amin. Dijauhkan dari bencana. Amin, ya rabbal. Momentum reuni 212 harus jadikan sarana memperkuat semangat persatuan nasional sekaligus mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045. Kegiatan tersebut harus mencerminkan kedewasaan umat Islam dalam beribadah, berkumpul dan menyampaikan aspirasi secara damai demi mewujudkan perdamaian dunia. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, puncak rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 diikuti ribuan penyandang disabilitas dengan menggelar jalan sehat atau fun walk di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, para penyandang disabilitas itu turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Lebih dari 5.000 disabilitas ikut meramaikan kegiatan Jalan Sehat atau Fun Walk yang digelar Kementerian Sosial di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Meski di tengah keterbatasan yang dimiliki, namun hal itu tak menyurutkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan Fun Walk tersebut. Selain turut melakukan doa bersama untuk masyarakat terdampak bencana, kelompok disabilitas tersebut turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengapresiasi serta berterima kasih kepada kelompok disabilitas yang ikut serta membantu dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Ya, karena kita semua tahu ya bahwa kita sedang menghadapi musibah ya, musibah banjir ya, terutama yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Sumatera Barat gitu loh. Dan saya sejak awal ya sudah meminta supaya semua bersinergi, semua bergotong royong ya untuk mendukung, untuk kemudian memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir yang ada 3 provinsi itu. Tidak juga kita juga meminta kepada kelompok-kelompok disabilitas untuk ikut membantu ya, ikut membantu bergotong royong. Dan pada hari ini tadi sudah saya sampaikan dari sumbangan-sumbangan yang dilakukan di dalam kegiatan peringatan Hari Disabilitas Nasional sudah terkumpul ya, tadi kurang lebih 200 juta lebih. Nanti tentunya akan kita salurkan ya sumbangan tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas segala partisipasinya, terutama dari saudara-saudara kita disabilitas yang sudah memberikan dukungan, yang sudah memberikan support, dan itu tentunya akan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah bencana. Sumbangan tersebut nantinya akan langsung disalurkan pihak Kemensos kepada masyarakat terdampak di Pulau Sumatera hingga Aceh. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan bonus kepada para atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Presiden mengungkapkan bonus atlet bakal dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas dalam ajang SEA Games ke-33 di Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat melepas sejumlah atlet kontingen Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat sore. Dalam pernyataannya, Presiden mengungkapkan bonus yang akan diberikan senilai 1 miliar rupiah dari sebelumnya 500 juta rupiah. Kita akan dorong saudara-saudara Menpora, bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa kan? Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang, tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa
Presiden Prabowo juga berpesan agar para atlet berjuang keras memberikan sumbangsi untuk bangsa. SEA Games akan digelar di Thailand sebagai tuan rumah pada 9 hingga 20 Desember 2025. Indonesia menargetkan meraih 80 medali emas pada SEA Games 2025. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga piring terbang tampil untuk pertama kalinya secara resmi di SEA Games 2025 di Thailand. Indonesia mengirim 18 atlet dan 4 ofisial dengan target meraih prestasi maksimal pada debut internasional ini. Cabang olahraga piring terbang atau flying disc untuk pertama kalinya secara resmi dipertandingkan di SEA Games ke-33 tahun 2025 di Thailand. Ketua Perkumpulan Pemain Piring Terbang Indonesia, Randi Tulus, menyebut tahun ini sebagai momentum bersejarah karena olahraga tersebut tampil sebagai cabur demonstrasi. Indonesia akan mengirim 18 atlet dan 4 ofisial untuk debut internasional ini dengan target tampil maksimal. Tim terdiri dari pemain yang berasal dari berbagai daerah, mulai Jakarta, Bali, Papua, hingga pemain Indonesia yang berbasis di luar negeri yang menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyatuan strategi. Randi menjelaskan bahwa piring terbang adalah olahraga beregu dengan format 7 melawan 7. Meskipun bukan olahraga baru di Indonesia, perkembangan komunitas sempat terbatas karena sebagian besar pemain berasal dari sekolah internasional. Dan karena ini pertama kali, jadi SEA Games tahun ini jadi cabang olahraga demonstrasi. Tahun 2018-19 kita mulai banyak merekrut pemain-pemain lokal. Strategi kami di tahun ini itu kami masuk di beberapa sekolah-sekolah swasta lokal, gitu ya, swasta negeri. Ada di beberapa region. Kami mencoba untuk melebarkan komunitas terlebih dahulu. Yang saat ini fokus kami ada banyak yang di Jogja. Kita udah masuk ke sekolah-sekolah university, gitu ya. Next in the 2026, gitu ya, kami akan fokus lagi, tambah banyak lagi regionnya di mana, kemudian sekolah-sekolah mana aja yang kita tuju, gitu. Jadi kita akan masuk ke atlet-atlet mudanya, gitu ya, karena itu yang sekarang ini berkembang di negara-negara tetangga yang sudah sangat maju. Untuk SEA Games kita akan berapa orang yang akan berangkat, targetnya apa, juga berapa gitu. Di SEA Games? Okay. Persiapannya gimana? Yes. Kita yang akan berangkat atlet total 18 dengan official 4, jadi ada 22, gitu ya. Target tentu kita pengen juara, gitu ya, tapi persiapannya itu harus sangat keras, gitu ya, sehingga kami setiap hari dalam seminggu itu ada 3 sampai 4 kali latihan, gitu ya, di softball, di GBK, gitu ya. Dan ini nggak cuma aja di Jakarta, karena kami atletnya tersebar. Ada yang di Jakarta region, ada yang di Bali base, gitu ya, ada yang di Papua bahkan. Dan setengah dari 18 pemain itu tadi itu ada di luar negeri, gitu, tapi Indonesian, gitu. Menyatukannya gimana nih? Nah, menyatukannya lewat meetings, lewat materi trainingnya tuh disamakan, gitu, sehingga mereka bisa meresapi apa yang memang tim latih, gitu ya, fokusin, gitu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak, menargetkan atlet judo binaannya bisa menyumbang 2 medali emas pada SEA Games ke-33 di Thailand. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Jenderal Maruli Simanjuntak menargetkan atlet judo binaannya bisa menyumbang 2 medali emas pada SEA Games ke-33 di Thailand. Kepala Staf Angkatan Darat tersebut menyampaikan para atlet judo juga dalam 2 tahun terakhir menjalani training center di Jepang untuk meningkatkan kekuatan. Mereka juga ikut dalam sejumlah kejuaraan tingkat Asia dan Melanesia. Mencoba segala teknik yang sudah dilakukan di banyak tempat, ya mudah-mudahan kita banyak peningkatan di SEA Games sekarang. TC-nya di mana aja kemarin? Ya? TC-nya di mana aja? Terakhir kita di Jepang. Terus juga selama 2 tahun persiapan ini kita juga sudah ada tour kejuaraan di Asia, di Melanesia, kita ikut semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi lebih baik. Saingan Indonesia siapa Pak di Asia Tenggara Pak? Sekarang yang kuat Vietnam. Vietnam dia cepat sekali perkembangannya sebetulnya. Ya, dulu kita banyak dengan Thailand. Ini dalam SEA Games beberapa tahun terakhir ini itu banyak sekali orang dari Vietnam juga.
mungkin targetnya Ya, sementara kita menargetkan yang mudah-mudahan persentasenya meyakinkan sekitar 2 lah. Tapi kesempatan bisa sampai 5 mudah-mudahan. Ada nggak sih atlet junior yang juga dibawa? Nah itu yang belum boleh soalnya umur dia masih juaranya di kelas youth ya. Itu di youth ya kita udah ada yang juara Asia, memang itu sudah dalam history baru kali ini juga. Jumlah atlet yang berangkat berapa orang? 11 orang. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus biar saya lebih pede lagi bicaranya. Ya. Lebih lanjut, Maruli menyebut PBPJSI mengirimkan 11 atlet judo ke SEA Games 2025. Ia juga menargetkan minimal 2 emas bisa di tangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, RSUD Aceh Tamiang siap beroperasi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pasca bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, TNI mengerahkan ratusan prajurit untuk mempercepat pemulihan fasilitas publik. Sebanyak 130 prajurit YON TP 853 Baware Jebur diterjunkan untuk membersihkan RSUD Aceh Tamiang yang lumpuh akibat terendam banjir. Prajurit Kodam Iskandar Muda kembali melakukan pembersihan total di RSUD Aceh Tamiang. Setelah fasilitas vital tersebut terendam banjir bandang dan dipenuhi lumpur setebal 10 cm. Prajurit YON TP 853 Baware Jebur bersinergi dengan petugas Damkar Aceh Tamiang serta Satgas Mata Dana Poltekkes Medan untuk mengangkat lumpur, mencuci lantai, dan lorong hingga mengeringkan ruangan. Sejak hari pertama, sasaran utama adalah instalasi gawat darurat atau IGD yang menjadi ruang paling krusial untuk segera difungsikan. Adapun lumpur yang mengeras di dinding dan lantai menjadi tantangan terberat. Hingga hari ini seluruh ruangan utama RSUD Aceh Tamiang telah memasuki tahap finishing dan siap menjalani sterilisasi sebelum kembali melayani pasien. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang mengatakan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang memilih pergi umroh saat wilayah Aceh dilanda banjir adalah kesalahan fatal. Dan menurutnya Bupati, Wali Kota maupun Gubernur merupakan garda terdepan di wilayah masing-masing jika terjadi bencana alam. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan tindakan fatal saat melakukan umroh di tengah situasi bencana melanda wilayah Aceh. Bima menilai seharusnya kepala daerah melakukan koordinasi langkah-langkah darurat dalam penanganan bencana. Dirinya juga mengatakan Kemendagri telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap siaga menghadapi potensi bencana. Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota, itu kan pemimpin dari Forkopimda. Bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Ya, jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Penegasan saja fatal berarti. Ya. Sebelumnya Bupati Aceh Selatan Mirwan melakukan perjalanan umroh di tengah situasi bencana alam yang terjadi saat ini. Tindakan tersebut menjadi sorotan publik yang dinilai lalai sebagai bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses di Sukabumi yang terputus akibat jembatan hanyut dipulihkan kembali melalui pembangunan jembatan gantung sepanjang 80 meter oleh prajurit TNI. Jembatan gantung darurat tersebut dibangun untuk menghubungkan kembali dua kampung yang terpisah dan juga memulihkan aktivitas masyarakat. TNI terus mempercepat pembangunan jembatan gantung darurat sepanjang 80 meter di Desa Sirnasari, Surade, Sukabumi, Jawa Barat.
Pembangunan jembatan gantung darurat menjadi prioritas karena merupakan satu-satunya akses warga setelah jembatan lama terputus diterjang banjir. Kepala Badan Logistik TNI Maijen TNI Lin Novrianto meninjau langsung proses pengerjaan untuk memastikan material, peralatan, dan keselamatan personil berjalan sesuai standar. Lin Novrianto menegaskan, TNI berkomitmen menyelesaikan pembangunan secepat mungkin agar mobilitas warga antar kampung termasuk akses sekolah dan pasar dapat kembali normal. Pembangunan jembatan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat. Jembatan ini adalah perintah langsung dari Bapak Panglima TNI yang dibangun di desa yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wularan dengan Surade. Ini sangat penting karena apa? Kemarin sudah ada jembatan di sini, namun dengan arus yang besar putus, dan yang sangat nilai ekonomisnya yang kita butuhkan adalah banyaknya anak-anak kita yang melaksanakan pendidikan melintasi jembatan ini harus melepas sepatu, juga ibu-ibu yang melaksanakan berobat juga menjadikan kendala. Makanya melihat nilai ekonomis inilah kami diperintah dari Bapak Panglima TNI untuk melaksanakan pembangunan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra di Jakarta. Mensos memberikan apresiasi terhadap komitmen Gerindra yang secara konsisten memperjuangkan hak dan juga pemberdayaan penyandang disabilitas. Acara peringatan Hari Disabilitas Internasional diisi dengan pameran karya serta hasil pemberdayaan penyandang disabilitas yang selama ini berada dalam program pembinaan Gerindra. Partai Gerindra telah menggelar peringatan ini secara rutin sejak 2014 sebagai upaya meningkatkan perlindungan, aksesibilitas, dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf turut mengapresiasi Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo, dan Partai Gerindra yang dinilai konsisten memperjuangkan hak penyandang disabilitas sejak lama. Tak hanya itu, Mensos menyebut Gerindra juga telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Lebih lanjut, Mensos menyampaikan bahwa acara peringatan Hari Disabilitas Internasional sebagai momen untuk mendorong komitmen bersama dalam memberikan perlindungan, akses sosial, serta pemberdayaan yang lebih kuat bagi penyandang disabilitas. Ya, pertama saya mau apresiasi Pak Hasim Joyo Hadikusumo beserta Partai Gerindra yang selama ini selalu berjuang terus-menerus agar para penyandang disabilitas dapat perlindungan dan jaminan sosial, dapat juga program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Beliau merintis perjuangannya ini jauh sebelum Undang-Undang Nomor 16 itu, tahun 2016 itu terbit. Jadi beliau termasuk ikut berjuang lahirnya Undang-Undang Nomor 16 itu. Sampai sekarang, hari ini, Hari Peringatan Disabilitas Internasional tahun 2025 yang ke-11 loh ya. Yang ke-11 berarti Partai Gerindra sejak tahun berapa itu? 2014. 2014 sudah secara rutin menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas seperti ini. Sekaligus beliau mengundang seluruh organisasi penyandang disabilitas yang telah mengikuti proses pemberdayaan. Maka acara ini tidak hanya seremoni, tapi juga ditampilkan karya-karya penyandang disabilitas. Yang kita tahu setiap tahun itu terus meningkat kualitasnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga menyalurkan bantuan serta menyapa pengungsi terdampak bencana hidrometeorologi di Pidijaya Aceh. Tak hanya itu, Khofifah juga turut memastikan pengiriman relawan medis dan juga obat-obatan segera dilakukan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Pidijaya, Sibral Malashi, menemui para pengungsi yang terdampak musibah hidrometeorologi di Gedung Serbaguna TGK Cikpante, Kulima, Pidijaya Aceh. Dalam pertemuan tersebut, ia menyapa dan berbincang dengan para pengungsi untuk menguatkan mental mereka. Dari dialog yang dilakukan, banyak pengungsi yang membutuhkan layanan kesehatan.
Hal tersebut langsung direspon oleh Khofifah dengan memastikan Pemprov Jatim akan segera mengirim tim medis dan obat-obatan ke PD Jaya. Ia menyebut 1 dari 5 truk yang membawa bantuan logistik dari Jatim diarahkan langsung ke PD Jaya. Khofifah juga menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya musibah banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh yang mengakibatkan puluhan jiwa meninggal dunia, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten PD Jaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, menegaskan komitmen Gerindra terhadap kelompok penyandang disabilitas sudah terbangun sejak Gerindra belum memiliki kekuasaan politik. Dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Hasim mengungkapkan komitmen itu telah dilakukan sejak 2013, sejak masa awal partai dibangun. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, hadir dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Di depan ratusan peserta, Hasim menyampaikan bahwa Gerindra sudah memperjuangkan kelompok penyandang disabilitas sejak partai tersebut masih partai kecil di DPR. Hasim menyebut sejak tahun 2013, Gerindra menjadi fraksi yang konsisten dalam merespon permohonan audiensi dari komunitas disabilitas saat partai lain belum memberikan perhatian serius. Lebih lanjut, Hasim menyampaikan bahwa Gerindra didirikan untuk membela kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Komitmen tersebut tidak pernah berubah saat Gerindra partai di luar pemerintah maupun kini menjadi bagian dari pemerintahan. Waktu itu Gerindra itu partai bocil, partai guram. Nggak diperhitungkan, nggak dianggap remeh. Kita partai ke-8 di DPR, nomor 8. Partai yang termasuk paling kecil. Tapi paling kecil tapi cukup gesit. Yang gesit itu antara lain Ibu Sumaryati Aryoso waktu itu. Kita tepuk tangan. Kalau tidak salah anggota DPR Komisi 8 ya, Bu ya. Waktu itu ya. Itu tahun 2013. Dan kita semua ingat, Partai Gerindra didirikan sebagai partai untuk apa sih? Kita untuk apa sih? Sudah ada banyak partai, sudah 100 partai waktu itu, tahun 2008. Tapi kita didirikan untuk melayani yang tertindas, yang termiskin, yang tertinggal. Itu saya ingat tahun 2008 kita didirikan partai kita untuk membantu rakyat kita yang tertinggal, termiskin, dan tertindas. Saya berjanji dan bersumpah atas nama beliau bahwa Partai Gerindra akan berjuangkan terwujudnya suatu undang-undang disabilitas untuk menggantikan undang-undang yang sudah ada waktu itu, namanya Undang-Undang Penyandang Cacat. Ini untuk meningkatkan martabat kawan-kawan kita yang dari dunia disabilitas. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pimpinan Komisi 2 DPR mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjadi komisi yang paling banyak menghasilkan undang-undang selama tahun 2025. Komisi 2 DPR berkomitmen produktivitas di bidang legalisasi dapat terjaga dan juga diharapkan bisa semakin lebih baik. Pimpinan Komisi 2 DPR menggelar konferensi pers terkait penyampaian laporan kinerja selama tahun 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 8 Desember 2025. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsyayuda mengatakan bahwa pihaknya menjadi komisi terbanyak yang menerima masukan dan aspirasi publik dengan total 671 aspirasi. Dalam aspirasi tersebut terbagi beberapa kategori. Salah satunya yakni 287 aspirasi di bidang pertanahan seperti kasus mafia tanah, kasus tumpang tindih sertifikat, serta kasus sulitnya masyarakat dalam mengakses keadilan sektor agraria.
Selain itu juga jumlah produk legislasi yang dihasilkan bisa menjawab pertanyaan dan harapan publik yang menginginkan fungsi legislasi DPR berjalan dengan baik. Saya hormati, saya ingin mengantarkan saja apa yang kami lakukan dalam masa 1 tahun 2025 ini. Yang pertama, dari fungsi representasi, Komisi 2 DPR RI adalah komisi yang paling banyak menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat, sebanyak 671 aspirasi. Ini terbanyak dibanding seluruh alat kelengkapan Dewan, baik untuk komisi maupun badan yang ada di DPR RI. 671 masukan dari masyarakat itu terdiri dari 287 aspirasi bidang pertanahan. Ini rata-rata terdiri dari kasus-kasus mafia tanah, kasus tumpang tindih sertifikat, kasus sulitnya masyarakat mengakses keadilan di sektor agraria, termasuk tumpang tindih alas hak masyarakat dengan aset milik negara, apakah itu BUMN, apakah itu milik TNI, dan seterusnya dan seterusnya. 32 usulan dari masyarakat berupa usulan daerah otonomi baru di bidang pemerintahan daerah. Ini menyumbang dari yang tahun lalu ada lebih kurang 340 usulan DOB, sekarang totalnya menjadi 371 usulan DOB. Dan yang terakhir, kami juga paling banyak menerima aspirasi masyarakat sebanyak 352 di bidang aparatur negara, terutama terkait dengan honorer dan P3K. Kami merasa terhormat dan berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada Komisi 2 DPR RI. Dan karena itu kami terus berupaya agar seluruh aspirasi masyarakat ini bisa kami jawab dengan kewenangan yang kami miliki. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap 2 remaja terlibat pencurian sepeda motor bersenjata api di 30 TKP. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi di 30 TKP. Mirisnya, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah, namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Inilah momen saat tim TK 308 Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja berinisial SS dan AR yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor. Penangkapan dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung pada Rabu 3 Desember lalu. Saat penangkapan, salah satu tersangka sempat melawan dengan mencoba mengeluarkan senjata api dan beruntung berhasil disergap langsung oleh petugas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan, kedua pelaku ini terlibat pencurian sepeda motor bersama 2 orang rekannya yang masih DPO di setidaknya 30 TKP. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian, senjata api rakitan, senjata tajam, kunci letter T dan letter L. Jadi mereka ada 4 orang, kemudian melakukan hunting, memantau situasi, kemudian menemukan lokasi yang pas, ada sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian langsung mereka melakukan upaya pencurian dengan menggunakan kunci letter T maupun letter L. Kita juga menemukan 1 senjata api rakitan dengan 3 butir peluru. Ini ada pada tersangka SS. Yang bersangkutan sudah sempat akan mencabut untuk melakukan upaya penembakan ke arah petugas, tapi dengan cepat bisa dicegah dan diamankan. Jadi total terakhir ada 30 TKP yang dilakukan di
Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya dalam komplotan tersebut. Sementara kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Semorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Setelah menggasak perhiasan dan uang tunai dengan total 126 juta rupiah, seorang residivis kasus pencurian rumah kosong kembali diringkus petugas Subditreskrim Polda Metro Jaya. Aksi pria berinisial H alias Nano ini terekam kamera pengawas atau CCTV saat membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Kampung Poris Asalam Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pertengahan Oktober lalu. Dalam aksinya ini, residivis ini masuk dengan cara melompat pagar dan merusak teralis rumah. Suasana rumah yang kosong membuat tersangka leluasa beraksi dengan menggasak uang tunai sebanyak 25 juta rupiah, telepon genggam, dan perhiasan emas seberat 50 gram. Berbekal rekaman CCTV, petugas Subditreskrim Polda Metro Jaya kemudian memburu tersangka ke beberapa tempat. Dari keterangan sejumlah saksi, H alias Nano akhirnya diringkus di persimpangan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam kemarin. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka sudah 3 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Pada tahun 2017, tersangka bahkan pernah membobol rumah anggota Brimob dan menggasak sepucuk senjata api yang kemudian dijual ke penadah. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri untuk modal berdagang narkoba jenis sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan perhiasan emas hasil curian sebagai barang bukti. Sementara tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Akibat ketahuan mencuri sepeda motor, seorang begal babak belur dihakimi warga, tepatnya di Jalan Sultan Mansur Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal pelaku terekam kamera CCTV. Aksi begal menggunakan celurit kembali terjadi di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun kali ini aksi pelaku begal gagal dan berakhir dengan babak belur. Pelaku yang tengah membegal korban bernama Arfan tertangkap warga saat korban berteriak dan melawan aksi pelaku. Pelaku kemudian ditangkap warga saat berusaha kabur dan dihakimi tanpa ampun. Setelah babak belur, pelaku juga lalu diserahkan ke Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Kapolsek Ilir Barat 2, Kompol Fauzi Soleh, mengatakan bahwa aksi pembegalan terjadi menjelang ibadah subuh. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminta korban yang sebagai ojek pangkalan untuk mengantarkan pelaku ke suatu tempat. Namun di tengah jalan pelaku meminta korban menyerahkan motornya. Jadi pelaku ini kita amankan percobaan begal menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah bisa kita amankan ke patroli postal kita dan patroli. Nah, arahan pimpinan kita subuh pergerakan patroli ini diperbanyak karena curanmor, begal terjadi pada subuh hari. Alhamdulillah dengan kecepatan kita, pelaku tidak terjadi curas dan bisa kita amankan. Diamankan barang bukti apa saja, Pak? Barang bukti yang kita amankan 1 buah celurit gagang kayu warna hitam, kemudian kaos yang dipakainya dan celana warna hijau yang dipakainya waktu melakukan percobaan curang. Menurut keterangan dia, dari KM12 dia nyetop ojek, bukan dari online, tapi ojek yang menawarkan ojek pengkolan. Kemudian dinaikinnya dia minta antar di daerah Sultan Mansur. Kemudian di situ dia ngomong dengan tukang ojeknya, saya pinjam dulu motor kamu, tapi tukang ojek nggak mau. Dia mengeluarkan sajam dan langsung dikeroyok massa. Pelaku bernama Revi Andika, warga Perumnas Talang Kelapa, Blok 3 RT 20, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap dengan barang bukti celurit yang digunakan saat beraksi, dan saat ini korban tengah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Polda Banten mengamankan 8 orang pelaku penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah di Banten. Alat berat dan perlengkapan tambang emas yang diduga bahan berbahaya diamankan sebagai barang bukti.
Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten menindaklanjuti sedikitnya 10 laporan masyarakat terkait tambang ilegal di berbagai wilayah. Dari laporan tersebut, penyidik mengungkap 5 kasus galian C tanpa izin serta 5 lokasi penambangan emas ilegal. Sejumlah titik tambang itu berada di Kabupaten Tangerang, Jalan Lingkar Majak dan Rangkas di Kabupaten Lebak, hingga area penambangan emas di Siti Mulia, Kabupaten Lebak. Seluruh aktivitas tambang ini tidak memiliki izin serta beroperasi di luar zona yang diperbolehkan. Dari penggerbekan ini, petugas juga mengamankan 8 orang pelaku dan barang bukti, diantaranya 8 unit ekskavator, surat penjualan material, uang tunai 3,5 juta rupiah, karung berisi batuan tambang, serta 42 tabung gelundung untuk memproses emas. Selain itu, petugas juga menemukan dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida yang digunakan untuk ekstraksi emas secara ilegal. Kerusakan lahan akibat kegiatan ini diperkirakan mencapai 50 hektar dengan potensi kerugian negara sekitar 1 miliar rupiah. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi mengingat luasnya wilayah hukum Polda Banten yang tidak sebanding dengan jumlah personil. Pengungkapan kasus ini sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan penindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya, ya, pasir, Cikuasa dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Sementara Kepala Dinas SDM Ari James Faradi mengaku bahwa maraknya tambang ilegal terjadi karena belum adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat atau IPR dari Kementerian SDM. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah diusulkan dan saat ini masih menunggu keputusan Menteri. Dari yang tadi menambang menjadi ke sektor yang lainnya. Terus kalau misalkan ada aja yang ingin menambang, kita akan siapkan wilayah pertambangan rakyatnya setelah ditetapkan oleh Menteri. Tapi kita akan melihat kembali lagi 4 aspek yang sudah kita keluarkan izinnya, dari aspek kewilayahan, administrasi yang pertama, aspek kewilayahan, aspek teknik lingkungan, dan terakhir aspek finansialnya. Kita akan lihat. Dan semua itu akan kita periksa. Dengan penindakan ini, Polda Banten dengan tegas berkomitmen memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan juga merugikan negara, sekaligus membuka ruang bagi pertambangan rakyat yang legal dan ramah lingkungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kurir sabu lintas Sumatera diringkus anggota di Tipit Narkoba Bareskrim Polri di kawasan Bengkalis, Riau. Hasil pemeriksaan ditemukan sabu siap edar seberat 8 kg. Anggota Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri kembali mengamankan 2 orang kurir narkoba jenis sabu di jalur lintas Sumatera Bengkalis, Riau. Sebelum ditangkap, kedua kurir yang diketahui berinisial M dan A ini telah diikuti petugas sejak masih berada di tol Palangkaraya Dumai. Saat ditangkap, petugas yang telah melakukan penggeledahan pada mobil yang dibawa para pelaku menemukan sabu seberat 8 kg yang disimpan dalam kotak peralatan kerja. Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran sabu jaringan Dumai Bengkalis pada Kamis 4 Desember 2025. Informasi masyarakat mengarah pada sebuah mobil Toyota Avanza hitam yang kemudian dikejar dan dihentikan di Indomaret Pinggir 532 Kecamatan Pinggir, Bengkalis. 2 pelaku berinisial M dan A berhasil diamankan. Dari bagasi mobil, petugas menemukan 8 bungkus kemasan teh Cina biru bergambar harimau yang berisi sabu seberat kurang lebih 8 kg yang disembunyikan dalam kotak toolkit. Guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku beserta seluruh alat bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya juga dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas di tempat dan seorang pelajar lainnya luka berat usai diserempet dan juga terlindas bus pariwisata di Goa, Sulawesi Selatan, tepatnya pada Jumat 5 Desember 2025. Peristiwa kecelakaan ini terekam kamera CCTV. Muhammad Amar, 16 tahun, seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi usai diserempet dan terlindas bus pariwisata di Jalan Trans Sulawesi Poros Limbung Takalar, Kecamatan Baje, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban yang masih berstatus pelajar SMA ini tewas akibat luka berat pada bagian kepala. Tidak hanya Amar, Irham 16 tahun yang diboncengi Amar mengalami luka berat dan juga langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Isak tangis pecah saat keluarga korban mendatangi lokasi untuk melihat korban yang tengah dievakuasi petugas kepolisian.
Kanit Gakum Satlantas Polres Goa Ibda Heri Siswanto mengatakan kecelakaan terjadi saat sepeda motor yang ditumpangi kedua korban melaju dari arah Bajang menuju Sunggu Minasa. Namun di saat bersamaan dari arah berlawanan melaju bus pariwisata dan menyerempet motor korban hingga terjatuh. Korban kemudian terpental masuk ke kolong ban dan juga terlindas. Kendaraan mikrobus dengan sebuah sepeda motor. Ada korban, Mas? Untuk korban ada satu orang tadi meninggal dunia di TKP dan satunya dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kedua korban itu pengendara sepeda motor, jadi yang satunya meninggal di TKP, kita evakuasi ke rumah sakit. Untuk yang satunya sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Seitu, Kabupaten Goa. Korban pelajar atau apa? Untuk pelajar itu betul pelajar. Pelajar. Kronologi sampai terjadi kecelakaan itu bagaimana? Untuk kronologi sementara itu sebuah mikrobus dari arah Kabupaten Goa menuju ke Kabupaten Takalar, dan sepeda motor dari arah Kabupaten Takalar menuju ke Kabupaten Goa. Dia ditabrak atau mana motor? Dari hasil penyelidikan yaitu ada sentuhan antara sepeda motor dengan kendaraan bus tersebut. Untuk hasil dari pemeriksaan tadi, betul korban yang meninggal dunia ada cedera di bagian kepala. Usai kecelakaan, mobil bus dan juga sepeda motor korban disita petugas sebagai barang bukti, sementara untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan polisi juga masih langsung untuk mengamankan sopir bus untuk diperiksa di ruang unit Gakum Satlantas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten hilang tersapu luapan air Sungai Cipanas pada Minggu 7 Desember 2025. Akibatnya akses jalan warga terputus dan dua desa terisolir. Luapan Sungai Cipanas memutus akses warga di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu sekaligus jalur penghubung antar kampung hilang tergerus arus yang tiba-tiba meningkat. Jembatan sementara ini sebenarnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Warga terpaksa membuatnya setelah jembatan utama yang ambruk berbulan-bulan lalu tak kunjung dibangun kembali oleh pihak pemerintah. Akibatnya aktivitas warga terhenti total. Bahkan sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah tidak bisa menyeberang. Salah satunya Ayu Lestari, siswa SMK yang hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan akses terbuka kembali. Ini mau kemana rencana? Pulang. Terus gimana ini dengan keadaan saat ini dengan kondisi banjir? Bisa pulang, Pak. Ini sering dirasakan sama anak-anak sekolah ya? Pas dibangun gitu, Pak. Jembatannya banjir. Situasi ini juga mendapat perhatian dari Danramil 0116 Cikesik, Kapten Infranti Purgiarto, yang meninjau langsung lokasi jembatan hilang. Menurutnya pembangunan jembatan permanen harus segera direalisasikan oleh dinas terkait, mengingat jembatan ini adalah akses utama masyarakat setempat. Yang pertama yang perlu kita sampaikan, ini memang benar-benar darurat. Ini tidak bisa dilewatin, baik itu masyarakat sendiri, anak sekolah sendiri. Mau nggak mau anak sekolah, masyarakat harus bermalam di Desa Cikadongdong, tidak bisa melintas. Karena sekarang jangankan jembatan yang permanen, jembatan darurat itu sudah hilang, tidak bisa dilewatin lagi. Mau nggak mau, kalau nanti sudah turun air, kita harus buatkan jembatan darurat kembali sambil menunggu perbaikan jembatan yang permanen. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian banjir ini, yang terakhir ini, mudah-mudahan pejabat terkait bisa secepatnya menjalankan kegiatan pembangunan jembatan yang permanen. Tak hanya menghanyutkan jembatan, luapan Sungai Cipaas juga merendam satu rumah warga yang berada dekat aliran sungai. Karena tanpa jembatan, akses warga terputus dan anak-anak terancam terhambat dalam mengejar pendidikan mereka. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Modus beribadah seorang mantan guru SMP di Sulawesi nekat mencuri tas jemaat gereja, tepatnya di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Telepon genggam dan juga perhiasan senilai 30 juta rupiah raib. Pria berinisial GK 53 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim Basar Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV gereja.
Akibat pencurian ini, uang telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan pencurian seorang diri dengan modus beribadah. Saat melihat tas tergeletak di kursi, pelaku kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan mengatakan pelaku merupakan mantan guru di Sulawesi. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup di Jakarta. Ya, terpantau dari CCTV, pelaku berinisial GK ya, berpura-pura menjadi jemaat salah satu gereja di kawasan Tomang. Dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, ya, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim opsnal langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol Petamburan. Setelah didalami, motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi, ya, di mana pelaku adalah mantan guru yang bekerja di Sulawesi, salah satu daerah Sulawesi, kemudian datang ke Jakarta menjadi guru privat dan mungkin sedang tidak ada job. Dan ketika tidak ada job ini, dengan kebutuhan ekonomi, pelaku melakukan aksinya di salah satu gereja kawasan Tomang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang KMP Doroti asal Jambi terekam CCTV nekat melompat dari atas kapal di perairan Pulau Sangiang, Bakauheni, Lampung Selatan. Dan hingga kini korban masih belum ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Inilah rekaman kamera CCTV di kapal feri KMP Doroti yang menampilkan aksi seorang pria bernama Dimas Adi, usia 25 tahun asal Jambi, nekat melompat dari atas kapal laut pada Jumat 5 Desember 2025 siang. Korban diduga sengaja melompat dari atas kapal yang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak di perairan Pulau Sangiang, Lampung Selatan. Dalam kejadian itu, pihak kapal sempat melakukan pencarian di alur pencarian, namun tak membuahkan hasil. Tim SAR gabungan yang menerima laporan pun hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap korban. Bukan operasi SAR, diduga orang meloncat dari KMP Doroti pada siang tadi pukul 11.15 atas nama Dimas Adi Setiawan, umur 25 tahun, warga desa Laganulu, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pada sore hari ini bersama tim SAR gabungan yang terdiri dari Polair Polda, Polair Flores, dan KMP Doroti dan nelayan setempat, pencarian pada sore hari ini masih nihil dan pencarian akan dilanjutkan kembali esok hari pada pukul 8 pagi. Demikian sebagai laporan, terima kasih. Dari Lampung Selatan, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 5 orang wisatawan terjebak di tengah derasnya aliran Sungai Curug Seribu, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Di mana imbas hujan deras di kawasan tersebut, kelima orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh tim SAR gabungan. Tengah asik berendam di Curug Seribu di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor, Jawa Barat, 5 wisatawan terjebak di tengah sungai. Menurut korban, mereka tengah menikmati berenang di Curug Seribu, namun tiba-tiba air curug meluap hingga korban terjebak di tengah sungai. Proses evakuasi petugas membutuhkan waktu 1 jam penuh karena petugas kesulitan lantaran derasnya air yang meluap dan medan yang sulit dilalui. Petugas harus menuruni ribuan anak tangga untuk mengevakuasi korban. Beruntungnya kelima korban berhasil diselamatkan oleh petugas gabungan. Akhirnya langsung toko langsung gede banget. Akhirnya kita naik lagi ke bawah tenda itu. Terus di sini kisaran hampir 3 jam. Iya, lihat evakuasi. Jam 1 tadi kan, sampai jam 4. Tapi mungkinnya ke jam 2. Tadi pas kita turun udah sampai sini baru kelihatan air udah coklat langsung gede. Makanya kita nggak berani nyebrang, langsung ke atas lagi. Nggak mirip ke dataran tinggi.
proses evakuasi cukup beresiko karena curah hujannya sangat tinggi sekali. Kita melakukan tes up, menunggu airnya agak sedikit turun, lalu melakukan penyeberangan kali. Wisatawan ada 5 korban, 4 orang dewasa, 1 anak kecil. Proses evakuasi makan waktu kurang lebih 1 jam. Ada kesulitan nggak Bang proses evakuasinya Bang? Kesulitan kita ada di curah air yang sangat tinggi sekali, deras, dan kita selalu mematikan keselamatan. Oke. Untuk himbauan untuk wisatawan atau pengunjung harus memastikan cek selalu cuaca di Bogor. Apakah cuaca ini mendukung untuk wisatawan atau tidak? Dari Bogor, Jawa Barat, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.